Coba dihitung ya, sejak penjajahan Belanda, berapa tahun itu finishingnya dimenangkan oleh Indonesia. Dilanjutkan penjajahan Jepang, finishingnya dimenangkan Indonesia. G30S, ya kan, 1965 finishingnya dimenangkan Indonesia. DI, TII, masih ingat ya? DI, TII yang ingin merubah ideologi negara, hancur semuanya, justru dimenangkan oleh Indonesia. Kemarin yang barusan ada istilah menginginkan pergantian ideologi yang dikomandani oleh Hizbut Tahrir Indonesia dengan khilafahnya, mereka tumbang. Justru finishingnya Indonesia menang. Dari historis yang sekian banyaknya itu, maka Indonesia menjadi sakti dan lambangnya adalah Pancasila, sehingga tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Mengapa Indonesia menjadi sakti? Mengapa Pancasila menjadi sakti? Tidak ada lain adalah karena memang satu, jasa ulama-ulama Indonesia yang tidak bisa kita sepilihkan. Mulai penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, G30 SPKI, DITII, khilafah yang dikomandani oleh HTI, semuanya adalah dimenangkan oleh Indonesia. Dan itu semuanya harus kita akui adalah buah jasa dari ulama yang senantiasa memegang jargon hubbul waton minal iman. Sampai ada lagu Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, itu kan bukti betapa ulama Indonesia mempunyai kepedulian tinggi terhadap negara. Siapa di situ di lagu Yalal Waton, siapa yang menghalangi Indonesia, dia akan terkena durinya. Iya kan, dalam lagu yang populer itu Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, itu kan di tengah-tengahnya, siapa yang menghalangi Indonesia, dia akan kena durinya sendiri. Ini adalah fakta betapa jasa ulama Indonesia terhadap kemaslahatan umat. Satu, ini kata kunci mengapa Indonesia sakti, mengapa Pancasila sakti. Sekali lagi, karena di situ ada ulama yang aktif dan proaktif terhadap negara. Yang kedua, kata kunci mengapa Pancasila menjadi sakti adalah karena toleransi. Ini adalah nilai yang amat sangat berharga, yang hampir sebagai kunci pecah dan utuhnya sebuah negara. Hampir sebagai kunci utuh dan pecahnya sebuah negara apabila toleransi ini. Artinya kalau kita mengedepankan tasamuh, mengedepankan toleransi antar umat, maka hampir dapat dipastikan negara tersebut akan menuai kekuatan. Lah kalau sudah menuai kekuatan, maka terjadilah persatuan. Kalau sudah terjadi persatuan, insya Allah sulit untuk dipecah belahkan. Jadi sekali lagi, satu, mengapa Pancasila menjadi sakti? Itu yang pertama, jasa ulama. Historis mengatakan demikian. Yang kedua, mengapa Indonesia menjadi sakti? Karena di sana Indonesia tercipta lingkungan yang toleransi.
Tidak ada sebuah negara besar yang di situ berbagai macam agama, ada Islam, Hindu, Katolik, Protestan, Konghucu, apalagi itu semua rukun. Mana ada negara-negara yang mempunyai multi agama dan itu rukun kecuali di Indonesia. Sehingga sekarang negara-negara itu iri dengan kedamaian Indonesia. Kok iso damai padahal banyak pulau, banyak ras, banyak suku, banyak agama. Ini karena toleransi yang tinggi antar warga, sikap tasamuh yang tinggi terhadap antar umat. Dan yang ketiga, mengapa Pancasila menjadi sakti? Karena di dalam negara Indonesia ritual keagamaan berkembang subur. Ritual-ritual yang ada di negara ini subur. Dengan ritual apa itu istighosah, apa itu sholawatan, apa itu manakipan, apa itu dzikrul ghafilin, apa itu macam-macam hizib dan lain sebagainya adalah kunci negara itu damai. Mengapa? Surat Ibrahim sudah menjadi jawaban. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Ini adalah literatur maroji, bahwasanya di mana ada ritual yang subur di situ pasti daerah tersebut akan menuai keharmonisan, kesejukan yang ada di dalamnya.